Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi administrasi pajak untuk kelas 12 akuntansi dan keuangan lembaga. Di mana pada materi ini temanya yaitu mengenai penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan. Dan inti dari materi pada pertemuan satu ini yaitu pajak penghasilan final. Dan kompetensi intinya yaitu menerapkan PPh badan terutang. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya yaitu melakukan perhitungan PPh badan terutang. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu satu untuk menjelaskan penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya. 2. Menjelaskan penghasilan dari hadiah undian. 3. Menjelaskan penghasilan dari saham dan transaksi derivatif. 4. Menjelaskan penghasilan harta atas tanah dan atau bangunan. Dan yang kelima, menjelaskan penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pajak penghasilan final, apa saja yang termasuk ke dalam pajak penghasilan final, sedikit disampaikan bahwa pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau sudah berakhir, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Nah, apa saja yang termasuk kepada pajak penghasilan final? Yang pertama yaitu mengenai penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya. Nah, penghasilan bunga deposito berdasarkan PP nomor 131 tahun 2000 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI besarnya tarif pajak yaitu 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT. Ya, BUT itu bentuk usaha tetap. Ya, nah untuk lebih jelasnya kita coba ke penghitungan studi kasus mengenai cara menghitung penghasilan bunga deposito. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk deposito sebesar 100 juta rupiah. Cara menghitung bunga deposito yang terakhir untuk deposito 100 juta rupiah dari contoh aplikasi dari perhitungan ini, misalnya Anda akan dikenai pajak sebesar 5%. Ini merupakan ketetapan bank tiap tahunnya saat memiliki tabungan sebanyak 100 juta rupiah. Maka cara menghitungnya yaitu bunga deposito per tahun 100 juta dikali 5% hasilnya 5 juta rupiah. Dan untuk bunga deposito per bulan 5 juta rupiah dibagi 12 bulan hasilnya adalah 416.667 per bulan. Nah, dikali 20%. 20% ini adalah PPh untuk bunga deposito. Hasilnya sebesar Rp83.333 per bulan. Jadi, untuk per tahunnya pajak bunga deposito ini Rp83.333 dikali 12 bulan. Hasilnya yaitu Rp999.996. Dan untuk pembayarannya dibulatkan ke atas menjadi Rp1 juta. Nah, selanjutnya untuk menghitung bunga obligasi. Berdasarkan PP nomor 55 tahun 2019 tentang PPh berupa bunga obligasi, di mana bahwa bunga obligasi yaitu imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Di mana besarnya tarif pajak obligasi menurut PP nomor 55 tahun 2019 yaitu sebesar 15% untuk wajib pajak dan BUT dalam negeri. Sedangkan untuk wajib pajak dan BUT luar negeri yaitu sebesar 20%.
Untuk lebih jelasnya, kita coba hitung kasus ini. Kita perhatikan kasus ini. Oke, cara menghitung bunga obligasi. Jika pada tanggal 31 Desember 2022, PT PQR menerima bunga dari emiten menjual obligasi yang dimilikinya kepada PT CDE melalui Bank Pundi Nasional selaku perantara dengan harga jual 100.000 per lembar setiap tanggal 1/3 dan 1/9. 1/3 ini adalah tanggal 1 bulan 3 dan tanggal 1 bulan 9 jatuh temponya dengan bunga 18%. Penghitungan bunga diskonto dan PPh final yang terutang oleh PT PQR pada saat jatuh tempo bunga atau saat penjualan obligasi tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. PPh final atas bunga yaitu kita cari dulu berapa dari 8 juta dikali 18% dikali 6. Maka hasilnya adalah 9 juta setelah dibagi 12. Nah, pajak penghasilannya 15% dikali 9 juta yaitu 1.350.000 rupiah. Itu untuk cara menghitung bunga obligasi. Selanjutnya, yang termasuk pada pajak penghasilan final yang kedua yaitu penghasilan dari transaksi hadiah atau undian. Untuk penghasilan dari transaksi hadiah undian sesuai dengan PP nomor 132 tahun 2000 yaitu tarifnya sebesar 25%. Nah, untuk contoh kasusnya ini contoh menghitung pajak atas hadiah undian. Contohnya PT Barata Janggala Supermarket pada bulan Juni 2021 mengadakan undian dengan hadiah berupa 1 unit mobil baru. Nah, harga mobilnya yaitu 147 juta dan pemenangnya adalah Artawan. Maka menurut PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian kepada Artawan yaitu sebesar 36.750.000. Ini adalah hasil dari 147 juta dikali 25%. Maka pajak yang harus dibayarkan oleh Artawan sebagai pemenang hadiah undian itu sebesar 36.750.000. Dan Artawan ini memiliki NPWP. Jadi, Artawan wajib melaporkan pendapatan yang berasal dari hadiah undian tersebut dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2021. Baik, untuk selanjutnya mengenai pajak penghasilan final atas transaksi dari transaksi saham dan derivatif. Menurut PP nomor 17 tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Adapun untuk tarif pajaknya yaitu 0,1% atas penghasilan yang diperoleh oleh WP atau badan atas transaksi penjualan saham. Dan ditambah 0,5% merupakan pajak tambahan bagi pemilik saham pendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba menghitung dalam satu kasus berikut ini. PT Cakrawala memiliki 10% kepemilikan saham dari PT Mulia Utama. Seluruh penjualan saham dari PT Mulia Utama dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Apabila keseluruhan lembar saham PT Mulia Utama yang beredar di publik adalah 10.000 lembar, maka berapa pajak yang harus dikenakan bila PT Cakrawala menjual seluruh sahamnya dengan harga 4.000 per lembar di Bursa Efek Indonesia?
Maka jawabannya adalah 0,1% dikali 4.000 dikali 10.000. Ya, 10.000 ini adalah jumlah lembar sahamnya dan 4.000 ini adalah harga per lembar saham. Dan 0,1% itu adalah tarif PPh-nya. Jadi hasilnya sebesar Rp40.000. Baik, selanjutnya yaitu untuk menghitung PPh final atas penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2008 tentang pembayaran PPh atas transaksi ini adalah sebesar 5%. Untuk rumah sederhana yaitu dikenakan 1%. Untuk lebih jelasnya, kita coba bahas mengenai contoh perhitungan penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Misalnya, pengusaha properti menjual 5 unit tanah dan bangunan dengan harga per unitnya 1.500.000.000 dan rumah susun sebanyak 25 unit dengan harga 200 juta. Maka tarif pajak yang harus dibayar adalah 5% dikali 1.500.000.000 yaitu sebesar 75 juta per unit. Sementara yang dijual tadi adalah 5 unit, maka 5 unit dikali 75 juta yaitu 375 juta. Dan untuk rumah susun tarifnya yaitu 1% dikali 200 juta, maka hasilnya 2 juta. Dan tadi menjual 25 unit dikali 2 juta, maka hasilnya adalah 50 juta. Jadi pengusaha properti tersebut membayar pajak sebesar 425 juta, yaitu hasil penjumlahan dari 375 juta ditambah dengan 50 juta. Dan selanjutnya untuk pajak penghasilan final dari penghasilan atas transaksi penyewaan tanah dan atau bangunan. Berdasarkan PP nomor 5 tahun 2022 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah sebesar 10%. Untuk contoh kasusnya, yaitu di sini ada Rapi Moreno menyewakan rumah milik Damas Wibowo selama 5 tahun dari bulan Desember tahun 2011 sampai dengan Desember 2015. Besarnya yaitu 350 juta yang dibayar pada awal sewa. Atas pembayaran sewa tersebut, Damas Wibowo telah membayar pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan sebesar 35 juta. Pada bulan Juli 2013, Rapi Moreno tanpa membatalkan sewa dengan Damas Wibowo menyewakan rumah tersebut kepada adik kandungnya, Kinan, sebagai pedagang kue sampai dengan bulan Desember 2015. Besarnya yaitu 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2013. Nah, di sini mengingat Kinan adalah bukan merupakan pemotong pajak, maka Rapi Moreno wajib menyetorkan sendiri PPh terutang tersebut ke KPP tempat dia terdaftar. Adapun besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final yang wajib disetorkan adalah 10% dikali 110 juta, yaitu sebesar 11 juta. Nah, baik. Untuk materi mengenai pajak penghasilan final yang sudah disampaikan tadi, yaitu mengenai penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, kemudian dari penghasilan dari transaksi hadiah undian, kemudian penghasilan dari transaksi saham dan transaksi derivatif, dan penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan yang terakhir tadi yaitu mengenai penghasilan dari transaksi penyewaan tanah dan atau bangunan, itu merupakan transaksi-transaksi yang termasuk kepada pajak penghasilan final.
Untuk materi pertama di pertemuan ke-1 ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.